Di sebelah kanan saya adalah salah satu idola saya di dunia radio. Betul. Anda ini. Jadi beliau ini idola dan saya penggemarnya. Ada Mbak Nisa. Apa kabar Mbak Nisa? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Ya. Nah, jadi yang di belakang kita itu adalah waktu pertemuan kita sekarang, hari Selasa, 1 Desember 2020. Betul banget. Jadi masih fresh. Ya. Langsung saya ajak bertemu idola saya. Anda idola saya. Wah, ini udah berapa apa nih, udah gimana gitu ya, bikin gua ngapung gitu. Masa sih enggak lah. Tapi memang idola. Siaran sejak tahun Pertama kali siaran itu 2002. 2002. Ya. Di radio Di radio Link FM. Link radio, FM? Ya. Radio anak muda. Oh, habis Link FM berubah menjadi Mega Suara dulu tuh ya, apa ya? Oh, Link bukan dong. Link FM kan yang di sana kan? Yang di mana? Kebaharan, Sabta Sabta Marga kan, Sabta yang Marga. masuk ke dalam itu. Betul. Bukannya setelah Link FM itu dia berubah menjadi ini terus X Channel? Di tengah-tengah itu apa itu? No. X Channel itu dari Power Hits. Oh, bukan abis Link Power Hit X Channel, bukan ya? No. Oh, begitu. Link FM ada, Power Hits juga ada. Oh. Gitu. Ih, lawas banget ya ketuanya orang jadul ya. Iya. Aku itu pernah dapat hadiah satu kaset Dari grup band Pearl Jam dari Link FM. Masih ingat nggak frekuensi berapa? 911. Terus berubah karena dibeli sama radio sebelah 914 dan namanya juga berganti. Sebenarnya nggak dibeli sih, maksudnya tempat itu akhirnya linknya kan tutup tuh, selesai. Benar. Jadi berganti radio dan frekuensinya beda-beda dikit lah gitu. 911, 914 gitu. Yang loh. sekarang bernama Mega Suara Oh, FM. jadi Mega Suara itu dulunya Link Bukan FM. dulunya Link sih, maksudnya tempatnya di situ, di Sabta Marga itu. Iya. Dulu aku dapat kaset per jam dari Link FM itu jawab pertanyaan atau apa gitu dari telepon koin. Telepon koin. Rasain lo ya. Telepon koin. Ya ampun, kita ini Ramako berarti ya, Iya. Ramaja Kolot. Telepon koin loh. Gila ya. Iya. Dan gue juga inget tuh siaran tuh nggak pertama kali pakai apa? Belum pakai komputer, masih pakai CD, piringan CD. Saya keren. masuk pakai operator, pakai playernya. Udah gitu lagu yang gue puter tuh itu aja. Tapi bukan kaset ya? Bukan. Kaset nggak ngalamin ya? Kaset ngalamin. Pita? Ngalamin. Jadi setelah 2002 itu gue sempet siaran di Link FM, break. Tapi rasa penasaran gue pengen jadi penyiar tuh masih tetap ada. Terus akhirnya sebelum sih memang pernah ikut lomba, ikut apa ya, kayak ada pembukaan gitulah ya, pembukaan nyari penyiar di radio di Cilegon, tapi gue nggak lolos. Agak sedikit kecewa, terus ya udahlah kerja di Link FM tuh ada pembukaan, gue coba masuk, diterima berapa bulan ya kalau nggak salah. Terus dipanggil lagi tuh sama radio yang kemarin buka perlombaan itu. Radio apa tuh? Radio Top FM. Top FM. Ya, waktu itu kan ada lomba penyiar dan emang sebenarnya gue menang di juara pertama. Wis. Gitu. Akhirnya yaudah deh. Pantas dia jadi idola saya. Suka begitu Terus. Terus setelah Link FM sekian bulan di-hire lah sama Top FM. Gitu. Karena emang sebelumnya kan, jadi gue modal ke Link FM tuh cuman karena nih gue menang loh lomba penyiar juara 1 di Top FM waktu itu gitu kan. Iya. Tapi emang pada saat setelah pemenang-pemenang itu masuk gitu kan, gue juga dikonfirm akhirnya jadi nih karena lu juga punya potensi, jadi selamat datang di Top FM. Jadi dia habis dari Link ke Top FM. Oke. Link 2002. Top FM? Top FM itu 2003 ya. 2003. Ya. Terus lanjut lagi? Sampai kapan tuh di Top FM dari 2003 sampai? Top FM tuh sampai 2005. Lumayan lah ya. 2 tahun lah, lumayan lah ya. Oke, terus di Top FM tuh gue dapat banyak kesempatan, gak cuma jadi penyiar, jadi reporter. Bayangin dong, gue nggak sekolah di broadcast sebenarnya. Tapi kan nggak harus. Iya memang. Yang penting kan bisa mengulik dan gitu. Betul. Dan itu memang kesempatan untuk belajar itu, kalau menurut gue itu kan langka.
take it or leave it. Yes, Gue waktu itu take betul. it, meskipun ya istilahnya nggak ngerti nih gimana nih cara reportase gitu kan. Dan gue inget tuh adalah laporan arus mudik dan balik. Jadi orang-orang tuh pada bisa mudik bisa. Kalau radio kan live report ya? Betul. Pakai handphone apa Anda? Oh enggak, saya mampir ke telepon umum. Nggak pakai handphone, saya belum punya handphone waktu itu. Aduh ya. Gila ya. Gila tau nggak? Keren. Itu teknisnya telepon koin kan? Apa telepon gimana? Apa sih dulu nyebutnya tuh? Wartel. Wartel kan? Iya. Yang box-box berarti gitu nggak kan? bisa mantau dong ya? Nah, jadi gue ngambil informasi dulu nih. Oke, ini terus gue rekam suaranya, si narasumber gila, keren gitu banget. kan. Baru gue Keren live banget. report. Keren banget. Terus nanti gitu. suara narsumnya Iya, tinggal di play. Gitu, zaman dulu itu loh. Gila, itu yang bikin orang-orang radio zaman dulu itu, Bener. kalau sekarang kan gini kan? Enak, iya. Begitu. Benar-benar, dan itu gue Iya, ngerasain iya. banget. Ditugaskan di Tol Merak. Emang deket ya wartelnya ya dari lokasi? Ya lumayan jalan lah ya, lumayan jalan Aku dari Tol ngalamin Merak. nggak ya? Dari Tol Merak, pintu Tol Merak, cari informasi, agak turun, ada kayak semacam hotel apa lah ya, aku lupa Iya. deh. Di situ ada wartel. Berarti beda sekian menit ya? ya, dari ini kan? on the spot itu ya. Iya. Betul. Misalnya ada kebakaran gitu kan kita catet, kita lari ke wartel, katanya udah hangus ya. Zaman dulu ya. Zaman dulu kan. Kalau sekarang kan kita Langsung real ya, gitu benar-benar kan. real time. Iya, real time. Misalnya ada demo ya demonya aman ya bilang aman. Nggak sekarang aman. Kita lari ke wartel 5 menit katanya bentrok kan. Betul. Ih, keren, Baru waktu itu keren. gue belum punya handphone apa ya. Setelah itu tuh baru Keren. baru tuh gue punya handphone, dan itu ya iya akhirnya bisa dibekali buat live report gitu. Yes. Dulu kan handphone tuh mahal bro. Iya, mahal dan mewah gitu ya. Iya bener. Itu Gitu. dari 2003 sampai 2005. 2005. Penyiar sekaligus reporter. Ya. Lanjut lagi? Lanjut lagi, terus gue lagi enak-enak nih siaran di Top FM kan. Iya, benar. Temen telepon, Ah. cuy lo mau nggak ikut gue kemana? Ke Harmoni. Radio apa tuh? Iya. Radio baru ini. Duh, tapi ntar lo di sini jadi staff juga. Duh, gue Sini belum dong, pernah sini sih, gue belum pernah dong gitu kan. Jadi staff gitu kan. iya. Terus ini juga deket loh dari rumah lo, alasannya begitu. Wah, Cirebon kan jauh, ya sih, gue bilang gitu kan. Tapi bener loh. Bujuk rayunya gitu ya. Iya, tapi bener gue juga harus estimasi gitu dong, ya Iya, kan? bener. Jarak, transport gitu Iya, betul, kan, dan lain sebagainya termasuk salary kita. Betul, gitu kan. betul, Jadi betul, akhirnya betul. setelah gue timbang, oke deh, gue masukin aplikasi ke situ. Karena Betul. emang sebelumnya teman gue udah kerja di situ. Meskipun tuh ada penawaran dulu loh dari HRD-nya. Kenapa? Mau naik gaji deh, aku naikin deh gitu. benar. Per jamnya. Asal Anda tahu kalau gaji penyiar per bulan itu kisaran 10 sampai 20 juta rupiah. Jadi memang harus dipikirkan betul-betul. Kamu jangan bikin hoax dong. Enggak. 10 Aku sekitar 14,5 jutaan sih aku. terbanyak loh, berbondong-bondong orang pengen jadi penyiar loh. Bagus. Setelah ini loh ya. Gimana Oh, iya. dong? Emang berapa? Aduh. Sosok lah ya. Oh iya adalah 7 sampai 15 jutaan lah ya per bulan. Gila ya kalau udah gitu gue jadi apa dong? Ya. Lanjut, berarti Harmoni. Yap. Dari Harmoni tahun? 2005 sampai 2011. 6 tahun. 6 tahun kurang lebih. Itu di full time ya, di full time Harmoni. Jadi gue awalnya di staff traffic, siaran juga, terus akhirnya coba di direct. Waktu itu memang Harmoni kan mencoba bikin satu radio lagi, jadi ngegrup gitu. Dan temen gue yang tadinya programmer di Harmoni di hire ke Prima untuk membangun Prima. Oh, iya, dan betul. gue didaulat untuk menjadi programmer di Harmoni. Oh gitu. Itu sama sekali nggak ada basic bro. Gila, Bayangin, keren loh. kan? Berarti orang-orang di sekitar Anda itu melihat potensi Anda. Alhamdulillah sih, kayaknya sih Begitu. emang mereka tuh bener-bener ngeliat oh ya ini. Iya. Walaupun emang mesti diasah dulu gitu ya. Iya, itu kan proses yang Proses ya, wajar, bener, begitu. bener. Layak ya dia jadi idola saya. Wah, saya juga pengen tahu cerita Anda nanti ya. Enggak, saya tidak ada cerita Oh, apa-apa. tidak benar begitu. Dari Harmoni sampai 2011. Yap. Terus Dari 2011 Mantap. akhirnya gue ketemu nih sama salah satu narasumber gue dulu tuh. Jadi gue memang membahas isu yang sekarang memang lagi jadi sebuah momentum, yaitu Yes. Hari AIDS sedunia. Ya. Jadi waktu itu coba kita ngobrol yuk gitu sama Siapa itu? teman-teman KPA Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif selaku programmernya dari KPA Provinsi Banten. Ya udah, kita ngobrol, kita ajakin. Memang setiap tahun kita juga selalu undang teman-teman KPA Provinsi untuk
sharing terkait momentum ini ya. Hmm. Nah pas kebetulan 2011 itu sudah ngobrol sekitar bulan Januari atau Februari lah ya, gue dikontak, masih betah di radio, kenapa? Gitu. Kenapa? Bertanya. Tidak ada yang bikin tidak betah dengan gaji di radio sebesar itu, menggiurkan itu. Iya. Terus gue bilang, kita lagi butuh programmer nih. Programmer, iya, lu kan basicnya programmer. Aduh, gue mikir tuh sempet, beda dong programmer radio sama programmer KPA nih, pasti beda. Enggak, sama program. Duh, Pak, gue nggak bisa deh kalau bikin program. Anda merendah. Enggak, emang Anda merendah gimana? Terus akhirnya, yaudah coba deh lo masukin aplikasi gini-gini. Yaudah gue coba. Gue resign pamit itu dengan baik-baik lah ya, karena gue selalu mencoba untuk mengakhiri semuanya dengan baik-baik. Oh my god, akhiri semua dengan indah. Nah itu dia, akhirnya gue resign baik-baik. Gue coba masuk ke lembaga ini, lembaga ad hoc, namanya Komisi Penanggulangan AIDS, kebetulan di tingkat provinsi. Gitu bro. Dari tahun 2011 sampai detik ini. Alhamdulillah sampai detik ini. Pernah ditugaskan juga sih dari KPA, ditugaskan di Biro Kesra selama 2 tahun untuk menjembatani, karena kan saat itu memang kalau berbicara mengenai kebijakan, regulasi, itu yang harus mendorong itu adalah Biro Kesra. Kalau Dinas Kesehatan itu kan lebih ke teknis, pengobatan, pencegahan kayak gitu. Jadi yaudah untuk menjembatani, siapa nih yang mau move ke Kesra? Teman-teman pada nggak mau nih. Gue sih pengen cari pengalaman ya. Oke, gue. Uang kan udah banyak. Masa nyari uang terus? Uang udah banyak, saatnya cari pengalaman. Lanjut. Sebenarnya bukan cari pengalaman sih. Oh, cari uang, kurang banyak. Cari temen loh. Oh, cari temen. Uang udah banyak, pengalaman udah banyak. Temen yang harus ditambah, bukan berarti nggak punya teman yang harus ditambah. Iya, karena gue merasa semakin banyak lo punya teman, semakin banyak tuh pintu rezeki itu kebuka. Betul. Itu kan bro. Betul, sepakat. Ya kan? Sepakat. Jadi akhirnya, yaudah gue berteman dari zamannya Radio Link, Radio Harmoni, Radio Top, ketemu teman-teman di KPA, berteman lagi dengan teman-teman di Biro Kesra. Dan itu menurut gue tuh yang amaze aja ya, maksudnya ya Tuhan tuh emang sudah menuliskan itu, dan gue memang menikmati proses itu. Meskipun memang mungkin ada bagian yang lo udah di up, tiba-tiba lo harus agak turun downgrade dikit. Ya nggak masalah. Ya kan? Namanya juga proses. Iya, nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Betul. Jadi gue nikmati aja. Selama di KPA Provinsi Banten masih ada siaran gitu nggak di radio? Pernah. Terakhir tahun ini juga masih siaran sebenarnya sih. Di Harmoni. Oh gitu. Jadi gue kan sebenarnya kalau weekend di Harmoni itu sebenarnya gue ngambil jam weekend. Jam weekend tuh Sabtu, Minggu. Weekdays tuh sibuk banget Anda. Nggak juga sih. Jadi gue ngambil weekend. Karena gue sebenarnya penyiar jadul loh. Lagu-lagu lawas. Bukan itu. Anda, saya dong. Kita ini penyiar jadul. Iya, jadi gue tuh pegang lagu-lagu lawas. Jadi iya benar. Kalau Sabtu Minggu tuh ya udahlah, ini part gue boleh nggak sih gitu kan? Ya udah lo mau siaran dah gitu kan. Dan mendapat respon positif ya akhirnya terjadilah. Ya, alhamdulillah. Jadi terus kalau misalkan kan kayak di lembaga ini turun dana itu kan harus menunggu ya sekian bulan baru anggaran bisa turun, diproses kayak gitu. Nah gue permit selalu sama pimpinan, boleh nggak kalau anggaran belum turun, gue datangnya agak telat, tapi pulangnya juga agak telat. Gocek-gocek kan begitu kan? Iya betul. Gitu kan, anggap aja lu 8 jam kerja gitu. Nah, dari dunia siaran, dari dunia radio, lanjut lagi ke dunia yang belakang kita ini, yaitu KPA Provinsi Banten. Yes. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten. Bergabung sejak tahun 2011 sampai 2020 dan sepertinya bakal awet sih prediksiku nih. No one knows ya kalau gue ya. Tapi prediksi, tapi di hati kayaknya bakal awet ya. Nggak tahu juga sih. Kadang nemu part di mana lu tuh kayak, kok gue udah ini ya ngerasa cukup di sini, gue pengen coba yang lain, tapi ya nggak ngelepas gitu loh cuy. Selama gue misalkan kayak gue sekarang lagi coba menekuni misalnya atau lagi asik nih ngedit tapi kan tetap aja masih bisa tetap bekerja gitu. Cuman kayak ketemu titik itu, terus misalkan gue pengen jadi video editor beneran deh, susah juga sih dengan umur gue segini ya gitu kan, harus belajar lagi. Memang kenapa? Lama gitu loh. Umur Anda paling 20 tahun kan, masih 20 tahun, Bapak 21 nomor sepatunya lah. Berapa? 21. Nomor sepatu berapa? Iya kan, kenapa masih muda, sehat? Ya alhamdulillah kalau sehat ya. Kalau ya muda sih udah enggak ya kalau menurut gue ya. Ya 22 tahun sih masih muda kalau menurut saya.
aduh suka begitu ya. Ya intinya sih kalau menurut gue sebenarnya gue juga nggak pengen belajar tuh setengah-setengah, menekuni misalnya video editing setengah, menekuni misalnya pengen jadi dubber setengah. Karena gue pernah loh ikut-ikutan komunitas dubber yang nasional, gue ikutan gitu tuh ya. Kayaknya semua tempat, semua dimasukin semuanya ya, tapi nggak apa-apa lah. Iya, asal positif. Betul. Iya. Cuma itu tadi kelemahan gue, mungkin tuh weakness gue ya, kayak nggak diseriusin gitu loh. Jadi gak, oke gue masuk gitu, gitu. Tapi kok nggak diterusin gitu. Itu yang mungkin akhirnya apa ya? Kalau gue ngerasa itu pada saat gue nemu titik jenuh, gue nyoba hal baru, tapi gue kayak kurang serius gitu, bro. Yang penting happy lah. Nah itu, untuk mau entertain diri sendiri kali. Betul. Di KPA Provinsi Banten sebagai tahun 2011 dulu masuk sebagai apa sih dan sekarang sebagai apa? Aku dulu di program. Dulu di awal ya? Iya, oke, dulu terus? awal di program, sekarang move ke administrasi. Tapi ya bagian-bagian program masih ada yang dihafal lagi, iya dong. masih ada diingat lagi. Betul, Anda itu pusarannya KPA Provinsi Banten. Itu buat saya dong. Mungkin karena gue awal berangkat dari media, terus karena kita tahu ya bahwa peran media itu kan penting banget, besar banget gitu kan. Pada saat lo punya program, pada saat lo punya goals yang ingin dicapai dan publik juga harus tahu, ya itu tadi gandeng media gitu kan. Betul. Bener gak sih? Dan karena memang gue berangkatnya dari media, jadi pada saat ini kemana nih gitu kan, gue butuh jembatan dengan teman-teman media itu. Gue mungkin bisa akses, oke gue bisa akses ke radio dulu deh gitu kan, tapi nanti bisa juga ke TV lokal gitu kan. Jadi mungkin berangkatnya dari gue kerja di radio gitu kan, jadi akhirnya itu kayak ngebuka jalan buat coba terhubung dengan media. Hari AIDS sedunia diperingati setiap tanggal 1 Desember 2020. Tahun ini jatuh di hari Selasa, ya kan? Ini kita ketemunya nih bener-bener di hari hanya nih Selasa 1 Desember 2020. Yes. Ada kegiatan apa, terus ada pesan penting apa sih yang bisa di-share ke pendengar saya yang jumlahnya saya banyak batasi? Banget. Enggak. Jumlah penonton saya itu bukan tidak banyak, tapi saya batasi. Orang-orang tertentu saja yang ada bisa ya? Iya. Ada loh. Konten kreator kayak begini orang dibatasi. tuh semakin banyak. Oh tidak, saya dibatasi aja. Gitu loh. Karena kalau penonton saya 1 juta atau 2 juta, takut saya keluar rumah itu banyak timpukan-timpukan tomat. Bukan minta foto bukan, gitu ya. Bukan. Okay, jadi saya batasi lah. Paling target saya setiap video itu 10-12 orang aja. Yang beruntung loh ya. Kacau ini nih orangnya, kacau ini konten kreator nih ya. Gimana? Oke. Kebetulan di 2020 ini seperti tema di belakang kita nih. Gue mesti baca dulu ya, nggak apa ya. Hari AIDS Sedunia itu perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas. Dan memang targetnya juga gitu 10 tahun menuju akhir AIDS di 2030. Dan itu memang apa ya, sesuatu hal yang harus bisa kita kejar, walaupun mungkin banyak perspektif yang agak nyinyir gitu ya, rasanya sangat tidak mungkin gitu. Tapi ya kalau sebuah program nggak punya goals, nggak punya targetan, apa yang mau dikejar, bener nggak sih? So kita emang harus buat target 2030 AIDS itu bisa berakhir gitu kan. Dan untuk mencapai goals itu kita butuh berkolaborasi dengan pihak lain. Oke. Gitu. Banyak pihak ditemui, betul, digandeng agar program tadi bisa sukses. Betul. Oke. Terus ada rangkaian kegiatan apa saja? Nah, kalau di Hari AIDS Sedunia tahun 2020 ini Provinsi Banten. Betul, di Provinsi Banten yang baru selesai di Sekretariat KPA, kita ada mobile VCT. Hari ini? Yap, tadi pagi kita sudah laksanakan mobile VCT. Apa itu? Mobile VCT adalah pemeriksaan tes HIV, karena mobile kan bergerak bisa dilakukan dimanapun. Nah, kali ini dilakukan di Sekretariat KPA. Siapa yang diperiksa? Bukan masyarakat umum, tapi kelompok beresiko. Orang-orang yang beresiko tertular HIV. Karena memang reagennya pun ini ditujukan memang untuk kelompok beresiko dan juga ibu hamil. Ibu hamil tuh wajib dites gitu kan, di layanan kesehatan nanti akan diarahkan, disarankan ibu hamil ini untuk melakukan tes HIV. Jadi kalau buat ibu hamil itu ada triple eliminasi, ada sifilis, hepatitis dan HIV. Dan dia untuk para ibu hamil nih harus mengikuti atau menjalankan 3 tes ini. Okay. Nah, untuk kelompok beresiko tes HIV tadi kita sudah lakukan, ada sekitar
35-40 orang yang hadir di sini yang ikut tes HIV, dan sebelum mereka disosialisasi dulu, diedukasi dulu nih kenapa mereka harus ikutan tes, kenapa gitu kan. Dan itu juga hasil kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Serang, Dinas Kesehatan Provinsi, terus juga ada teman-teman mitra lainnya yang memang ikut mensukseskan event hari ini. Oke. Gitu. Di sini ya? Ya, tadi. Betul. Dan juga kita tadi sudah umumkan pemenang lomba-lomba. Jadi sebelumnya kita announce sekitar 1 bulan ke belakang, kita announce ada lomba-lomba mulai dari lomba poster digital, desain poster digital, lomba motion graphic, dan juga lomba video pendek. Dan hari ini diumumkan kalau misalnya kalian juga telat dan pengen tahu gitu kan pemenangnya, itu bisa lihat di IGTV-nya KPA Provinsi Banten. IG-nya apa, Mbak? KPA Provinsi Banten. Itu disambung semua? Nggak ada underscore atau apa-apa? Nggak ada. Sambung semua? Yap, tinggal KPA Provinsi. Banten. Oh gitu, oke, mantap. Oke, itu dan itu sepertinya lombanya hampir bisa dikatakan rutin dari tahun-tahun sebelumnya ya? 2 tahun ini, 2 tahun untuk ini. lomba desain, untuk lomba video pendek udah tahun kedua, desain poster juga, dan tambahan di tahun ini adalah motion graphic. Oke, jadi baik. ya alhamdulillah, meskipun jadi kita bisa petakan loh, ternyata motion graphic ini banyak nggak sih peminatnya, anak muda di Banten interest nggak sih sama motion graphic, dan akhirnya juga kita punya ide-ide berikutnya gitu, bagaimana nanti teman-teman atau remaja di Banten ini punya skill untuk bikin motion graphic yang menarik, dan kebetulan kita juga jurinya punya praktisi, ya bisa di-hire untuk jadi narasumber gitu kan. Ternyata memang dari sebuah kegiatan itu akhirnya bisa menurunkan program-program baru gitu. Mantap sekali. Nah, saya ingin mencari tahu terkait dengan Hari AIDS Sedunia 1 Desember yang selalu diperingati tanggal 1 Desember. Ada pesan yang disampaikan secara khusus dari Ketua KPA Provinsi Banten nggak sih? Atau arahan atau himbauan atau pesan? Ya, kalau Tapi pasti menyampaikan sesuatu dong. Betul. Iya. Dan saya rasa ini bukan cuma menjadi pesan kepala daerah saja, tapi juga seluruh dunia menggaungkan ini, bahwa ayo ketahui status HIV-mu sejak dini. Kenapa? Karena kalau lu tahu status HIV lu sejak dini, lu nggak akan jatuh ke partnya AIDS. Kalau sudah di AIDS itu udah lebih parah gitu kan. Infeksi oportunis itu udah banyak gitu terlihat. Tapi begitu lo tahu melakukan tes HIV, tahu kalau misalnya memang hasilnya, kita tidak mengharapkan hasilnya positif, tapi begitu hasilnya positif didapat, dunia lo nggak selesai di situ. Karena HIV itu sama kayak penyakit kronik lainnya yang bisa dikelola. Example, contohnya adalah jantung, diabetes, hipertensi. Kenapa? Mereka tetap minum obat tiap hari. Iya, betul. Iya kan? Mereka tetap minum obat tiap hari. Sama juga teman-teman yang positif HIV, mereka minum ARV, treatment ARV tiap hari. Sama dong. Iya, sama. Jadi cuma kenapa akhirnya stigma dan diskriminasi itu lebih kenceng ke HIV? Iya sih, iya betul. Ya kan? Karena patternnya di kita nih, gitu kan. Mindsetnya adalah HIV itu penyakit orang gak bermoral, penyakit orang-orang yang dalam tanda kutip nakal. Padahal kita nggak tahu kalau bayi tertular dari ibunya, ibunya pun nggak tahu kalau ternyata tertular dari suaminya. Iya, betul. Seperti itu kan. Iya, jadi betul. Nggak ada juga istilahnya HIV itu diwarisi dari orang tua. Nah, selama kita punya pengetahuan yang komprehensif, kalau menurut gue, kita bisa melakukan pencegahan. Itu sih pentingnya adalah pengetahuan yang menyeluruh tentang HIV, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana kalau seorang atau anggota keluarga kita atau orang terdekat kita positif HIV, bagaimana kita harus merangkul dia dan supaya dia juga tidak down dan tetap melanjutkan hidupnya. Iya. Dalam hal ini HIV/AIDS ya. Kalau memang iya sih, kalau kita tahu, kita kenal, ya kita bisa bersikap gitu loh. Kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu terhadap apapun, ya serampangan jatuhnya ya. Betul. Iya kan, jatuhnya serampangan, jatuhnya ini, jatuhnya itu. Oke, mantap sekali. Jadi dan tahun ini adalah tahun yang berbeda dibanding 2019 kemarin. Mungkin sekarang nggak bisa leluasa ya. Betul. Ya kan, karena jadi misalnya kita berniat leluasa pun kayaknya juga ada yang nahan nih gitu. Jadinya ya harus dengan strategi lain gitu agar tetap diperingati. Kalau nasional tuh jatuhnya kapan sih?
Sama. Jadi tadi pagi juga kita ada conference juga, rencananya conference dengan Kemenkes dan itu di 34 provinsi semua juga sama melakukan mobile VCT. Jadi ada rekor muri yang sudah diraih juga oleh mantap. Kemenkes itu jadi 34 provinsi melakukan mobile VCT. Jadi di Zoom meeting tadi kita lakukan dan mereka share setiap provinsi bahwa mereka sudah melakukan mobile VCT, termasuk di Banten juga. Tadi kita juga sudah Zoom meeting, sudah diperlihatkan bahwa Banten sedang melakukan mobile VCT dan juga rangkaian kegiatan lainnya. Hari ini ya? Yes. Serempak di 34 provinsi. Betul banget. Paling cuma beda jam aja sih. Yes. Ya Dan kan? rekor muri juga sudah diberikan. Selamat. Selain agenda tadi, ada agenda lain nggak sih ketika Zoom tadi itu? Ya, di awalnya di Zoom meeting itu kita ingin live report, ingin share seperti apa sih proses mobile VCT yang ada di Banten, gitu kan. Terus ada rangkaian apa saja, cuma karena mungkin waktunya juga sangat terbatas. Sebenarnya ini masih terus berjalan. Zoom meeting itu kalau saya nggak salah sampai jam 8 malam masih terus berjalan. Memang banyak rangkaiannya. Cuma untuk part yang live reportnya ini sayang sekali kita tunggu-tunggu. Dan juga hari ini ada pengumuman 3 daerah yang akan mendapat penghargaan sebagai daerah terbaik untuk program penanggulangan HIV/AIDS dan informasinya Banten masuk dalam 3 besar. Mudah-mudahan ya itu kita 1, 2, 3 gitulah ya. Iya. Kita tunggu informasinya seperti apa. Iya. Gitu. Ya kita sih berharapnya pertama ya. Amin. Kapan itu informasi itu bisa diakses, diketahui oleh masyarakat dan lewat mana? Bahwa Banten akan mendapatkan 1, 2, atau 3 itu? Iya, biasanya kita akan confirm ke Dinas Kesehatan karena memang ini juga sebenarnya kan penilaiannya ke OPD ya, ke Dinas Kesehatannya, tapi memang isunya HIV/AIDS jadi KPA juga mensupport itu apa yang sudah dilakukan oleh KPA dalam hal ini mendorong program-program dan juga pencapaian targetnya di daerah Banten khususnya. Dan kita sudah dengar 3 besar saja ini kita sudah senang banget gitu kan. Iya. Jadi kompetitor kita adalah kalau nggak salah Bali sama Sulawesi Selatan. Tinggal di itu saja. Dan Bali yakin banget karena ini kasus pertama ditemukan di Bali sudah pasti progres program itu akan lebih cepat. Ya kan, Sulawesi Selatan ya kita tahu kepala daerahnya cukup concern dan kita juga tahu mudah-mudahan ini Pak Wahidin juga tetap concern ya tahun depan bisa lebih anggarannya bisa lebih untuk teman-teman media ya. Salah ya gue ya. Pokoknya kalau Anda ingin mengetahui lebih detail tentang kegiatan, gerakan-gerakan atau apapun informasi bisa langsung masuk ke Instagramnya yaitu KPA Provinsi Banten, Facebook juga ada KPAP Banten, YouTube juga Twitter, ada. YouTube juga ada, YouTube-nya KPA Provinsi Banten, Twitter juga ada KPAP Banten. Oke, baik. Mbak Nisa, ya. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Karena Anda juga akan bertemu dengan orang banyak. Iya benar-benar. Iya kan? Benar-benar. Harus beresin kerjaan juga. Iya, terus macam-macam. Ini ngobrol singkat, sekaligus reunian, sekaligus bertemu langsung dengan idola saya. Wah, Mas. Di awal tadi Anda sudah tahu kan dari radio satu ke radio yang lain. Itu siaran pagi pernah, siang pernah, sore pernah, malam pernah atau gimana? Sahur juga pernah gue. Idola sahur. Saya. Terus gue tidur di radio juga pernah. Itu saya alami juga. Bener kan? Tidurnya di sofa lagi. Di ruang meeting. Di ruang meeting. Bener kan? Nanti setting alarm jam 1:30 udah harus bangun. Kalau lagi nggak ada yang jaga, nyalain pemancar sendiri gitu. Iya, bener. Aku pernah kok nyalain pemancar, matiin pemancar. Betul. Itu gue kebagiannya pas sahur kalau dulu. Iya. Jadi kalau misalkan wah belum bangun juga nih, yaudah dulu nyalain deh gitu kan, nyalain pemancar gitu. Mantap. Sehat terus ya Mbak. Amin. Sukses terus. Thank you. Sukses untuk YouTube-nya, Amin. sukses untuk siarannya, sukses untuk KPA Provinsi Banten. Terima kasih. Salam untuk teman-teman semuanya ya. Sukses juga buat Bro Gasa. Saya juga mau undang dia kolaps di kanal saya. Saya pasti akan diam saja. Tidak boleh. Lebih nyaman bertanya daripada ditanya. Tidak boleh. Satu waktu Anda harus di posisi menjawab. Oh, menjawab. Ya, gitu kan? Ngeri nggak ya? Enggak ya? Kadang gue ngomong apa ya gitu. Suka lupa. Terima kasih. Thank you, Dadah. bye.